Mari kita berdoa. Benar Tuhan, hari ini hari bersejarah untuk di tanah Papua. Tanggal 5 Februari 1855, Otto dan Geisler mereka datang di tanah Papua. Hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba manusia biasa, Engkau menyembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Bukan saya yang bicara, tapi yang baik berbicara maupun yang mendengarkan. Tuhan sendiri berbicara kami sekalian. Karena itu kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk negara Jerman yang mereka bisa mengutus misionaris datang ke tanah Papua. Juga yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada para misionari. Bapak Norman Darever, dia pimpin ABMS untuk datang di Tiong di sini. Ya. Mereka jual rumah, mereka jual mobil, mereka jual tanah mereka. Mereka tinggalkan itu dan mereka datang untuk menjangkau suku kami. Wah, orang tua di sini terima kasih, Bapak Nero, Pak orang tua almarhum Niki Balom, Bapak Pikirik, Bapak Miwalak, terima kasih banyak. Alawane wang gudan ini orang-orang tua yang lain semua sudah tidak ada, tapi mereka masih ada dan kemudian hasil dari mereka kita ada sama-sama untuk hari ini. Ya, mereka pahlawan iman. Ini kita orang-orang tua hari ini luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka sekali lagi. Mereka adalah pahlawan iman. Mereka meninggalkan warisan untuk kita teruskan ke depan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita akan baca dalam firman Tuhan, yaitu dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Gereja sesungguhnya adalah bukan organisasi. Gereja sesungguhnya bukan gedung. Gereja sesungguhnya adalah keluarga. Keluarga baik, keluarga aman, suami aman, istri aman, anak-anak aman. Di dalam keluarga kita bisa ke gereja untuk haleluya puji Tuhan itu gampang. Karena gereja sesungguhnya adalah keluarga. Anak-anak aman. Di dalam keluarga kita bisa ke gereja untuk haleluya puji Tuhan itu gampang. Karena gereja sesungguhnya adalah keluarga. Papua ke depan, gereja baptis ke depan, gereja-gereja tanah Papua ke depan. Kita akan jadi baik atau tidak? Kita ada harapan atau tidak? Kita akan masih membangun gereja atau tidak? Kita akan masih membangun komunitas itu atau tidak? Ukurannya adalah keluarga. Para misionaris, saya waktu belajar latar belakang misionaris, kenapa Amerika semua mereka datang ya dari Australia, kemudian dari Kanada, semua misionaris yang tadi baca nama-nama mereka itu, mereka datang di sini. Dulu pertama kali mereka membangun basis keluarga. Mereka perkuat keluarga, keluarga di dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Keluarga masing-masing, suami terima Yesus, istri terima Yesus, anak-anak terima Yesus. Lalu mereka membangun komunitas keluarga. Akhirnya Amerika diberkati Tuhan, Australia diberkati Tuhan, Kanada diberkati Tuhan, ya, Jerman diberkati Tuhan. Mereka semua kirim para misionaris. Hampir sekian tahun itu semua datang ke sini. Karena mereka awal membangun komunitas keluarga. Makanya akhir-akhir era global ini Amerika sudah mulai jauh dari Tuhan. Bagian Presiden Donald Trump baru naik, dia katakan, hai orang Amerika, kembali ke Bible, kembali ke Alkitab. Kenapa dia bicara itu? Karena sejarahnya membuktikan bahwa saat keluarga itu baik, gereja akan jadi baik. Keluarga itu akan baik, pemerintah akan jadi baik. Keluarga itu akan baik, komunitas itu akan jadi baik. Keluarga akan jadi baik, gereja baptis ke depan ada harapan, gereja GKI ke depan ada harapan, dan gereja-gereja yang lain ada harapan. Karena keluarga. Dalam hubungan keluarga ini saya lihat banyak sekali kerja di Tolikara, istri kerja di Lanijaya, kemudian anak-anak sekolah di Wamena sendiri, ya, suami kerja di Yaokimo, kemudian istri kerja di Mambramu Tengah, anak-anaknya tinggal di Jayapura sendiri. Banyak waktu pemekaran kabupaten itu saya lihat banyak terjadi kehilangan kasih sayang kepada anak-anak dan kasih sayang kepada suami istri keluarga. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak kerja di sana, punya istri yang kerja lagi yang di sana. Nasihat orang tua, anak-anak muda-mudi, pemuda GKI, pemuda baptis, dengar ini baik. Saya lihat anak-anak muda hari ini, saya tidak tahu di sini. Anak muda hari ini apa yang dia bawa? Dia bawa noken kecil, di dalam noken itu isi pinang, isi rokok, isi korek api, kemudian dia pegang HP, dia pegang speaker kecil. Dia bunyi VCC di jalan-jalan. Tapi di bagian belakang di sini dia taruh pisau. Pertanyaan saya adalah, anak muda generasi Papua hari ini yang bawa rokok, bawa pinang, kemudian bawa minuman,
kemudian bawa segala sesuatu parang di belakang. Apakah kita ada masa depan? Apakah kita masa depan masih ada atau tidak? Ini sangat berbahaya untuk gereja kita ke depan. Otto dan Gessler waktu umur masih muda, tapi mereka datang, mereka tidak belajar barang-barang itu. Padahal produk itu, barang-barang itu ada di sana. Mereka tidak mau belajar barang-barang itu. Itulah sebabnya, walaupun kecil, walaupun pemuda merasa, saya mungkin belum bisa, saya mungkin tidak mungkin, saya belum bisa, tetapi Tuhan bisa. Kalau Otto dan Gessler saya bisa, kenapa pemuda baptis tidak bisa? Ya. Kenapa pemuda lain tidak bisa? Bisa. Tuhan akan pakai. Tuhan akan mempermalukan kepada mereka yang merasa benar. Terima kasih untuk generasi muda untuk hari ini kegiatan. Karena kegiatan seperti ini membangun komunitas keluarga. Perkuat keluarga di dalam Yesus Kristus. Karena membangun komunitas keluarga itu akan menolong kita untuk masa depan. Bagian yang kedua, membangun tubuh Kristus di dalam gereja yang kuat. Jadi saya mau ingin sampaikan dalam hal ini bahwa kenapa orang merayakan Injil masuk di tanah Papua? Ada 7 hal. Yang pertama adalah Injil itu adalah kabar keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan itu diberikan cuma-cuma. Tidak ada nilai yang kita bayar. Saya mau tanya, di toko ada yang gratis? Kamu masuk ke sana ada yang gratis? Gula-gula pun bagaimana? Kita bayar. Masuk toilet pun bagaimana? Bayar. Dunia ini tidak ada yang murah. Dunia tidak ada yang gratis. Hanya gratis yang kekal selamanya yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Injil Yesus Kristus. Yohanes pasal 5 ayat 12 di sana katakan, barang siapa menerima anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya, oleh karena itu, yetur nindikime koloraktif penting. Karena di dalam Injil itu adalah kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara lihat kertas ini kosong. Ya, sebelah ini kosong. Kalau kertas ini kosong, ini ada nilainya berapa? Ada nilai tidak? Tidak ada. Buang juga bisa ya. Soalnya kosong jadi. Oke, kalau ini kertas ini kosong, sekarang saya mau tulis di sini. Di atas kertas ini ada tulisan pelepasan tanah adat. Pelepasan tanah ukuran Kota Tiau ini berapa ya? Sekian ukuran, mungkin kira-kira 5 kilo sekitar itu. Sekian kali sekian, dirupiahkan, meterai 10.000. Kemudian nilainya 6 miliar. Saya mau tanya, kertas berharga tidak? Malahan simpan baik-baik lagi. Padahal tadinya tidak berharga. Tapi karena ada tulisan meterai 10.000, ada 6 miliar lagi ada di kertas ini, sertifikat tanah, maka kita simpan dia dengan baik. Hari ini saya mau sampaikan bahwa dulu kami kosong, tidak ada apa-apanya, tetapi setelah ya bernikino anak ayarek, setelah bebaskan kita dimeteraikan darah Kristus. Saudara dan saya, nilai mahal sekali. Nilai mahal sekali. Nilai mahal sekali. Kasih tahu kiri kanan, kok mahal sekali. Amin. Kok mahal sekali. Jangan kosong. Yetur kini kimi wanira. Nini kimi ada wanira. Yetur nini kimi ada pergolora. Dengan itu nilainya mahal. Dosa kita tanpa syarat, tidak bayar uang, ampuni kita tanpa syarat. Walaupun kita bikin dosa banyak, tetapi dia katakan, waktu engkau mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, menerima aku di dalam hatimu, dosamu aku akan menghapuskan seperti salju. Pengampunan yang tanpa syarat. Yang lain ampuni dari bilang doang gogor menggoreng lega. Kartu yang minta maaf nak ya malu kayak kena merah. Kalau dia mau datang minta maaf, orang orang le anggon orang be tahu ya toh. Baru datang bapak malu kayak kira mau minta maaf kyo. Kona lihat ada kan begitu. Luar biasa. Manusia di dunia ini suruh bayar ini bayar itu, tapi ada satu orang yang hebat luar biasa. Dia mati di kayu salib, bangkit naik ke surga, datang kembali ke dunia, dan dia menghapus segala dosa kita, yaitu hanya Yesus Kristus. Kenapa kita rayakan? Karena pengampunan yang gratis. Amin. Pemberian yang gratis, pengampunan yang gratis. Di dalam Mika pasal 7 ayat 19, di sana katakan bahwa
apa yang kamu mengaku dosa itu, aku melupakannya. Dia bilang begitu. Hai pemuda-pemudi, ini Tuhan saja lupa, apalagi kita. Jadi malu ya kurang, no, kenapa kita ingat-ingat? Covid karar kendan ora, Covid me karar kia gira ngara, Covid karar wanda ngara, Covid karar kone giga gira ngara. Jangan ingat-ingat masalah-masalah yang tidak baik. Tuhan saja bisa lupa, apalagi kita. Mari kita lupakan semua. Karena Mika pasal 7 ayat 19, Tuhan lihat dosa kita seperti tubur-tubur laut. Laut tuh kalau kita ke Jayapura kayak masuk kapal kita lihat, tapi kapal tuh makin lama makin hari makin pergi hilang lega kami girati nada. Ko malu na kue, ane dia kayak ko malu pangedame, orang gana kau hilang, tidak ada. Dosa Tuhan saja lupa. Karena itu jangan terlalu banyak dendam, jangan simpan-simpan. Soalnya begini, non dendam naka. Ya kalau ndak kenari men bagar batu ya kenari konuk cerita tidak pernah itu, tapi ini gua kalau kenari rumah sakit juga arah kau mana keme ya oh. Ini pengampunan gratis ini, mari kita datang kepada dia. Filipi pasal 4 ayat 3 di sana katakan, kenapa kita merayakan Injil masuk di tanah Papua? Karena di dalam Injil itu adalah nama kita, nama saya, nama saudara terdaftar di surga. Nama kita terdaftar di surga. Nininda kaino ko yana yikwana wanibona no wara mbopa wara kenok nana bo wana agara alaw ni ko agara missionary ko agara yon ro agara kolo gura yetu kolo gura pa alaw no gura pa nama kita terdaftar di surga. Amin. Bapak Ibu pemuda-pemudi baptis Papua, baptis West Papua dan pemuda GKI dan semua orang-orang tua, mari nama kita terdaftar di surga. Itu satu kebanggaan kita. Nama kita tidak terdaftar di TPS tidak apa-apa. Nama kita tidak terdaftar di desa tidak apa-apa. Nama kita tidak terdaftar di KPU tidak apa-apa. Nama kita tidak terdaftar di pegawai negeri tidak apa-apa. Nama kita tidak terdaftar di bantuan tidak apa-apa. Yang penting namaku terdaftar di surga. Karena itu Injil datang. Karena itu Injil masuk. Karena nama kita terdaftar di surga selama-lamanya dengan tinta yang dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Karena itu kita merayakan Injil masuk di tanah Papua. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya itu saja, tapi kenapa kita merayakan Injil masuk di tanah Papua hari ini? Yaitu yang berikut adalah kenapa? Karena Dia menyiapkan tempat di surga. Menyiapkan tempat di surga. Di surga. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3 di sana tertulis menyiapkan. Abi biwari turanggarano. Pene abi itu kibako larano. Awe time anis ya berkobi gidao. Alane garek. Itu bukan kata-kata orang lain. Tuhan sendiri bilang bahwa saya siapkan rumah untuk kamu di surga. Tuhan siapkan tempat untuk kita di sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya itu saja, tetapi kenapa kita merayakan Injil masuk di tanah Papua? Karena kita memiliki ahli waris di dalam kerajaan Allah. Dalam memiliki kerajaan Allah seperti yang buah yang tadi hari ini yang ada. Kita semua ada di situ. Hati kita kosong tapi kita ada dalam toples ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian yang lain di dalam membangun komunitas gereja ini, dia juga katakan bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan. Satu hal yang saya rasa saya punya kebanggaan itu begini. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhirlah membangun komunitas Papua. Ini penting. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Otto dan Gessler, mereka injak di tanah Mangsinam, ya 5 Februari 1855. Mereka tidak datang, mereka katakan, ya kami injak di tanah ini untuk orang Manokwari. Tidak ada kata Manokwari di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, membangun komunitas Papua ini penting. Orang Papua menolong orang Papua memberkati orang Papua mengangkat orang Papua memberikan jalan untuk orang Papua. Ini penting. Jangan kita baku bunuh, jangan kita baku berkelahi, jangan kita baku apa saja, tapi mari Injil masuk ini mengingatkan kepada kita. Orang Papua tinggal sedikit. Orang Papua hari ini penting sekali untuk membangun komunitas teroi. Injil mau supaya kita harus sadar dalam hal ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, kalau itu yang terjadi maka Tuhan akan mengirimkan roh yang hidup itu, roh komunitas itu, dia akan ada di dalam
tubuh kita di sini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, komunitas Papua itu sangat penting. Coba bangun komunitas ini, maka gereja kita akan kuat kalau punya pikiran, punya motivasi dengan lihat orang lain, lihat dirimu sendiri, lihat keluargamu. Karena itu sangatlah penting membangun komunitas keluarga, membangun komunitas gereja, dan yang terakhir membangun komunitas Papua. Injil Kristus itu yang mereka akan lihat. Hitam keriting itu ibarat Injil yang mereka lihat. Coba mari kita contohkan bahwa Allah tadi Bapak tadi berdoa itu mungkin Bapak orang dengar. Allah wai, Allah ti karare doa, Allah ti anare gerak. Ya tuh ada satu kata yang dia bilang, Allah ti anare gerak. Coba Allah itu siapa? Allah itu kita. Yesus itu siapa? Yesus itu kita. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu kita. Gereja itu siapa? Gereja itu kita. Amin. Kalau dengan ini yang bangun, lihat orang Papua, dia lah purarek. Lihat orang Papua, lalu lihat orang Papua warga timur gue kau menggerak me, warada kau menggerak me. Jangan menciptakan sesuatu ini gak ada warada. Mari kita membangun satu kerajaan Tuhan, bahwa lihat orang Papua lah lihat Tuhan. Lihat orang Papua lihat Tuhan, lihat orang Papua lihat Injil, lihat orang Papua lihat kebenaran. Hal itu yang harus kita bangun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu yang kita bangun. Dengan begitu semua orang yang datang nyaman, aman. Amin. Nyaman dan aman. Siapa saja yang akan ada datang sini nyaman dan aman, karena kita membangun satu komunitas Papua tapi dalam Injil Yesus Kristus, di dalam kekuatan firman Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau umpamanya yang tiga hal yang tadi, ini yang satu, ini membangun komunitas keluarga, bicara otoringas tadi, membangun komunitas gereja. Terima kasih Gereja Baptis Papua, Baptis West Papua dan GKI, kamu bersatu untuk melakukan kegiatan itu, bagian dari emas yang tidak akan pernah berkarat. Kemudian kita akan membangun anime abla ni mendengarek antio mendengarek ala ni juga agak indak nak gerak anime ala ni bagai yo berjam ya ala ni bagai apa yo bagai gerak no we ala bagai sadar ke no tu kari mijarek we ala ni no ke ngorak nu ala ni ka ke gerak ke ngorak nu ke lo tigar tidak puluh ke, tapi ala kini pakai mengenai roti jarek. Dan kalau ini semua sudah ada, kalau sudah ada di dalam ini, dalam dunia hari ini, yang gereja di tanah Papua sudah 170 tahun setelah Injil masuk di tanah Papua. Banyak hal yang datang di tanah Papua. Banyak kekacauan yang datang di tanah Papua. Itu ibarat seperti pasir yang kecil-kecil yang ada di dalam ini. Coba Bapak Ibu, seandainya keluarga suami selingkuh, anak-anaknya tidak takut Tuhan, mereka di luar, mereka mabuk di sana, kemudian istri kita bawa lari, keluarga jadi kacau. Ya, kemudian di dalam gereja juga satu di sana, satu di sini, satu di sana. Kemudian dalam komunitas orang Papua juga kami kelompok ini. Itu ibarat seperti pasir yang ada di dalam ini. Pasir yang ada di dalam ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau pasir isi sampai full, kemudian yang emas yang tiga yang tadi, membangun komunitas keluarga, membangun komunitas gereja, membangun komunitas Papua sebagai gambar dan rupa Tuhan. Saya coba bikin begini, saya berusaha untuk kasih hancur dia. Injil itu dia mau kasih hancur dia. Wone wangu kurano mau kasih hancur dia. Ebe arem baku kurano mau kasih hancur dia. Gereja wapun ori bono mau kasih hancur dia. Sekolah minggu ono mau kasih hancur dia. Pemuda-pemudi ono mau kasih hancur dia. Pimpinan gereja ono mau kasih hancur dia. Togober munggurakwe, goncangkan edna munggurakwe, togober munggurakwe. Emas onggaran on dia tidak akan pernah habis, dia tidak akan pernah mati setelah kasih pasir yang sadari bikin, tetapi dia masih utuh, dia tetap akan bertahan, dia tetap akan bertahan, dia tetap akan bertahan. Suatu saat
Saat kita percaya Yesus kepada Tuhan, biarlah persoalan dan masalah dia akan berlalu. Dia akan berlalu. Dia akan keluar sendiri. Tetapi barang yang kita akan pakai, yang membangun komunitas keluarga permanen, membangun gereja permanen, membangun komunitas Papua permanen, dia akan tetap selama-lamanya. Itulah yang disebut Injil menjamah orang Papua 5 Februari 1855. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.